Ya Tuhan Allah, kami bersyukur buat sore hari ini. Pada saat ini melalui anugerah Tuhan, kami boleh bertemu dan mendengar firman Tuhan, walaupun ini hanya dibatasi oleh dunia virtual. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kami ya Tuhan, mendengar firman-Mu dan menyatakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini renungan kita berasal dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ke-21. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Biarlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengikutinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang dapat kita pahami tentang bukti kasih Allah yang nyata dalam hidup kita? Atau apa yang dapat kita pikirkan tentang bukti kasih Allah yang nyata dalam hidup kita? Mungkin dari antara kita ada yang berpikir bahwa bukti Allah mengasihi kita ketika Allah memberi kita atau mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Mungkin ada juga yang berpikir di antara kita bahwa bukti Allah mengasihiku adalah ketika Allah memberikan pertolongan kepadaku dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidupku. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa aku merasakan kasih Allah yang nyata dalam hidupku ketika aku diberikan pekerjaan baik, ketika aku mendapat kesuksesan dalam hidup, dan ketika keluargaku adalah keluarga yang harmonis. Tetapi apakah memang ini yang benar-benar kita rasakan tentang kasih Allah yang nyata dalam hidup kita, Bapak Ibu? Apakah ini yang benar-benar kita rasakan bukti Allah mengasihi kita? Apakah ini yang menjadi buah dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah hanya sebatas ini, Bapak Ibu? Kalau memang ini benar-benar kita pikirkan tentang bukti Allah itu mengasihi kita, atau kalau memang kita memikirkan bahwa inilah buah iman kita kepada Tuhan, saya bisa katakan bahwa ini adalah pemikiran yang salah. Dengan pemikiran yang seperti ini,
maka kita akan selalu berpikir bahwa tujuan iman Kristen kita atau buah iman Kristen kita hanya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup saja, Bapak Ibu. Dengan pemikiran yang seperti ini juga kita percaya kepada Yesus. Kita datang kepada Yesus hanya untuk mendapatkan materi saja. Ini adalah ciri-ciri iman yang dangkal, Bapak Ibu. Jika kita memelihara pikiran yang seperti ini, sikap yang seperti ini, saya pastikan iman kita tidak akan tumbuh. Iman kita tidak akan berkembang. Dan iman kita akan bersifat kaku, tidak dinamis. Kalau kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita butuh sesuatu. Mari merenung, Bapak Ibu. Kasih Allah yang sebenarnya adalah keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Bukan karena berkat materi yang kita terima, bukan karena pekerjaan yang kita terima, bukan karena kesuksesan yang kita terima, tetapi kasih Allah yang nyata adalah keselamatan yang diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia adalah membawa kabar baik, bukan kabar penghukuman seperti yang dikatakan ayat ini kepada kita. Yang dibawanya adalah keselamatan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Bertumbuh dan berkembanglah di dalam Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi, yang kita rasakan, hendaklah iman kepercayaan kita jangan kering. Karena bukti kasih Allah yang nyata dalam hidup kita adalah keselamatan yang kita peroleh dari Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar menjadi damai sejahtera dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Tolong bukakan hati pikiran kami untuk benar-benar apa sebenarnya kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Apakah hanya sebatas materi? Apakah hanya sebatas kesuksesan? Tolong Tuhan bantu kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memikirkan itu dalam hidup. Terima kasih Tuhan.